Mandi sore. Oh, toilet. Airnya senang. Halo, nama saya Nabela Mutiara. Ini anak pertama saya, namanya Desya Mutiara Aklema. Umurnya baru 2 bulan. Bedong atau tidak? ASI atau susu formula? Yuk kita bongkar mitos-mitos seputar pengasuhan bayi dan anak. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Anak pinter pakai baju dulu ya. Minyak telon sudah, bedak sudah, pakai baju juga sudah. Saatnya Desya pakai bedong. Itu loh, kain yang biasa dipakai untuk membungkus dada sampai kaki bayi. Tapi tunggu dulu. Coba dengarkan kata Dr. Sandra Fikawati, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Untuk kenyamanan itu, si bayi itu ya biasanya kita bedong, terutama di awal-awal ya. Kalau bayi itu sudah mulai bisa bergerak dan sebagainya, jangan kita bedong lagi karena itu akan membatasi gerakannya dia. Bukankah bedong untuk mencegah kaki bayi berbentuk O atau X? Postur tubuh kaki bayi itu kan biasanya memang melebar. Kalau kita paksa dengan bedong seolah-olah untuk meluruskan, nah itu justru tidak sesuai dengan postur bayi. Dikhawatirkan akan menyebabkan itu terjadi dislokasi dari panggul. Aus ya. Desya beruntung lahir dari ibu yang sadar pentingnya ASI eksklusif. Menurut Kementerian Kesehatan, hanya 54% bayi di Indonesia menerima ASI eksklusif selama 6 bulan. Salah satu sebabnya adalah aturan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan yang hanya 3 bulan. Padahal butuh setidaknya 6 bulan cuti supaya bisa memberi ASI eksklusif. Misalnya lahirnya prematur, diberikan ASI, itu juga ASInya akan menyesuaikan dengan umur bayinya tersebut. Kandungan gizi dari ASI itu paling cocok untuk si bayi tersebut. Kemudian juga dia mengandung berbagai zat kekebalan tubuh ya, antibodi yang membuat si bayi itu lebih tahan terhadap berbagai penyakit, terutama untuk pencegahan penyakit diare. Ibu menyusui tak perlu khawatir ASInya tidak cukup. Kata Dr. Sandra, ini yang bikin banyak ibu stop ASI di tengah jalan dan berpaling ke susu formula. Riset menyebut asupan gizi ibu menyusui ternyata jauh berkurang jika dibandingkan saat kehamilan. Padahal menyusui butuh tenaga yang besar. ASI itu ada 2 untuk menyusui itu, produksi ASI dan pengeluaran ASI. Dari segi produksinya otomatis energi ya, protein ibunya harus makan banyak ya, dan kemudian juga pasti di dalam nanti ada vitamin dan mineral. Tapi untuk pengeluarannya, untuk memperlancar itu serat. Nah, serat itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya kan nggak mau gemuk gitu, jadi seharusnya justru makan di situ yang paling enak, karena dengan kita makan tapi tetap kita bisa memberikan ASI. Jadi keluar kan makanan yang kita makan, jadi makannya juga enak tapi tetap badannya bisa langsing. Dikit lagi udah selesai. Kelihatannya Desya sudah kenyang minum ASI. Kapan boleh makan? Sabar, kata Dr. Sandra. Setelah lulus ASI eksklusif, baru deh bisa mulai secara bertahap. Mulai dengan biskuit bayi, bubur, atau nasi tim. Bayi itu memang pada saat dia setelah berumur 9 bulan, dia harus dikenalkan oleh makanan pendamping ASI. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nanti preferensi jadi kesukaan bayi terhadap makanan. Kalau dari awal sampai 9 bulan atau lebih dari 9 bulan dia hanya ASI saja, dia akan susah untuk kita kenalkan dengan makanan lain karena seolah-olah dia sudah sangat nyaman dengan ASI. Tapi bukankah dulu bayi 6 bulan sudah makan pisang atau nasi yang dilumatkan? Tentu saja dia akan sangat berbahaya dan itu bisa menyebabkan kolik ya pada bayi, sakit perut yang sangat gitu pada bayi, sehingga bayi biasanya rewel, nangis terus, yang tentunya juga akan berbahaya, yang bisa juga mengakibatkan pada kematian. Dr. Sandra meminta orang tua untuk terus meningkatkan pengetahuan soal gizi anak. Saat ini, ia dan peneliti lain dari Universitas Indonesia sedang menyusun panduan untuk mengukur tingkat literasi gizi.
anak yang kurang gizi itu akan tumbuh menjadi remaja yang kurang gizi juga, yang kemudian nanti pada saat dia hamil dia menjadi ibu hamil yang kurang gizi. Biasanya misalnya dia mengalami anemia dan sebagainya. Ibu yang kurang gizi itu biasanya juga akan melahirkan lagi bayi yang BBLR lagi, yang berat, bayi lahir rendah, yang nanti siklusnya terus menerus seperti itu. Itu biasanya kita disebut dengan lingkaran setan dari siklus daur kehidupan. Nina bobo. Shh, Desya sudah ngantuk. Sebentar lagi dia bobo. Sampai di sini saja Sains Sekitar Kita kali ini. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.